media, komunikasi, dan fenomena digital yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bareng aku, Anissa Fahira, dan dua partner hostku. Halo semuanya, nama aku Raihan. Halo semuanya, nama aku Syahla. Nah, untuk podcast kali ini kita spesial banget nih karena ada narasumber yang luar biasa hebat, yaitu Ibu Galuh Aulia Ramadhani. Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi di Universitas Pamulang. Halo teman-teman semuanya, terima kasih ya udah diundang di podcast kalian. Sebuah kebanggaan buat saya. Bu Galuh nih emangnya udah nggak bisa diraguin kalau soal media, apalagi jadi itu literasi digital ya kan? Katanya nih ya, Bu Galuh itu juga aktif menulis artikel dan jurnal di Ibu. Jadi kita bakal banyak belajar nih dari beliau, ya kan? Betul banget. Nah, seneng banget nih kita bisa ngobrol langsung sama Bu Galuh, apalagi tempatnya nih adem banget kan, mulai nyaman banget deh buat ngobrol. Nah, sebelum masuk ke topik utama nih Bu Galuh, kita pengen kenal lebih jauh dulu sama Ibu tentang kegiatan sehari-hari Ibu, terus hobi dan mungkin pengalaman seru Ibu sebagai dosen itu seperti apa sih? Mungkin para pendengar juga penasaran, pengen tahu lebih dalam, langsung aja bisa dijelaskan Ibu. Oke, nah aku, kalau saya nih panggilnya, lebih akrabnya mungkin aku aja lah ya. Oke, jadi aku itu ngajar di Unpam udah 3 semester dan alhamdulillah ini pekerjaan pertama ya dan pengalaman pertama juga bisa ketemu sama teman-teman mahasiswa yang ternyata satu generasi dan selama di Unpam pastinya kegiatannya pertama mengajar, terus penelitian, terus juga ada pengabdian. Nah, mengajarku selama 3 semester ini kebanyakan tentang media, ngajar kalian di literasi media, terus di kelas lain ada manajemen media, terus juga media dan gender gitu. Dan penelitian selama ini ya di Unpam itu kebanyakan tentang media juga. Jadi memang lingkup saya lebih banyak ke komunikasi dan media seperti itu. Nah, dengar-dengar nih ya, Bu Galuh itu orangnya suka banget nonton konser loh. Bisa nih nonton konser bareng nih. Gimana sih cara Bu Galuh itu menyimbangi hobi nonton konser sama menjadi dosen di Unpam? Wah, tahu-tahuan aja ya. Tahu Ini riset dong. Ya benar-benar. Jadi memang konser itu hobi gitu, hobi nonton konser. Jadi pas lagi liburan, pas kalian lagi liburan nih ya, dosen juga pengen liburan, pengen refreshing gitu kan setelah ngebuat materi selama untuk 1 minggu ke depan kayak gitu. Dan konser kebanyakan itu yang musik-musik festival seperti itu. Nah, kalau ketemu saya, aku di konser, sapa aja ya. Nah, udah ketemu sama beberapa mahasiswa Unpam kan di konser. Ibu, kalau ketemu nih manggilnya kakak atau manggil ibu? Kalau misalkan di kampus manggilnya ibu. Tapi kalau misalkan di luar kampus boleh kakak, boleh mbak, apapun boleh. Tapi jangan ibu, jangan saling ibu dong. Itu langsung aja. Gitu. Wah, ternyata asik banget ya kegiatan Bu Galuh, selain mengajar juga ada nonton konser juga. Terus itu penting sih ya biar kita tuh nggak stres gitu, karena kebanyakan anak muda kan suka kerja tanpa memikirkan refreshing juga gitu kan. Jadi stres banget dia harus ngurusin. Terus kalau boleh tanya juga Bu, kan langsung aja masuk ke topik pertama ya Bu. Boleh. Kan kita nih banyak nih anak muda yang aktif banget di sosial media, termasuk kita juga kan. Nah, tapi masih belum tahu tuh tentang literasi media sebenarnya itu apa sih? Mungkin Bu Galuh bisa jelasin lebih mudahnya lagi. Oke, jadi literasi media itu adalah kalau di Unpam ya itu adalah matkul. Nah, tapi ngebahas tentang apa aja sih? Ya pertama
itu tentang kita bisa menganalisis, mengevaluasi, memproduksi, mengkonsumsi pesan yang ada di media. Kita saling seperti itu. Jadi semua yang ada di media itu nggak semuanya kita terima mentah kayak gitu aja. Jadi semua hal itu kan ada positif sama negatifnya ya. Nah, kita ambil, kita pilah dalam memproduksi pesan di media seperti itu. Jadi nggak cuma scroll doang ya, kita harus menelaah juga. Nah kalau bertanya jujur nih Bu, ada nggak sih konten viral yang Ibu tuh suka banget atau ikutin banget tapi ya cuma sekedar buat lucu-lucuan aja gitu? Oke, kalau ngomongin konten viral ya banyak banyak banget. Konten viral yang sering saya melihat itu kebanyakan ya kalau yang viral tentang velocity itu asik ya. Iya banget. Iya banget. Iya. Terus juga apalagi ya yang lucu-lucuan tuh kayak ada orang kalau misalkan POV gue jadi Baskara terus tiba-tiba iya itu. Nah, kalau Nisa tuh udah lihat fenomena apa aja sih di sosial media? Mungkin yang Citayan Fashion Week kali ya. Oh, iya. Kan itu ramai banget kan, pernah dibahas. Semua sekarang jadi masih cerita macam belum ada. Kayaknya udah nggak ada ya. Udah mulai redup deh kayaknya. Soalnya udah banyak banget yang Iya, yang viral. baru lagi itu udah banyak banget. Nah, ngomongin Citayan Fashion Week nih Bu, kira-kira apa sih yang bisa diambil dari fenomena ini menurut Ibu? Oke, melihat fenomena Citayam Fashion Week ini ya, itu menurut saya fenomena yang baik sih ya. Kita bisa melihat apa namanya outfit yang biasanya kita melihat cuma bisa dipakai sama kalangan tertentu, tapi ternyata bisa dipakai juga outfit-outfitnya dengan kalangan yang menengah ke bawah seperti itu. Nah, tapi ada negatifnya di Citayam Fashion Week ini. Ya jadinya pernah adanya penutupan jalan, macet dan lain-lain. Terus juga soal pembuangan sampah juga ya saya pernah lihat. Nah, itu sih. Tapi ya harus difilter lagi, nggak semuanya positif semua. Berarti di orang-orang di Citayam Fashion Week ini orang-orang tuh kayak berusaha buat untuk bebas berekspresi dengan apa yang dia pakai gitu. Ibu, kalau boleh tahu ya, Ibu pernah nggak sih mau ngikutin konten viral yang kayak Citayam gitu? Ada kepikiran nggak Bu? Nah, ini paket ya, jujur. Untuk beroutfit, dulu tuh saya dekil banget, Jadi ketika mau nyoba outfit yang aneh-aneh, itu nggak cocok di saya. Pas masih kecil, tapi kayak umur SMP, SMA kan masih pengen tahu lah, pengen cari jati diri gitu kan. Nah, tapi setelah ada fenomena Citayam Fashion Week ini kan pas saya sudah dewasa ya. Jadi pas saya kepikiran atau enggak, kayaknya enggak deh. Karena udah pernah ngerasain itu ternyata gak cocok ya. Malah jatuhnya kalau di saya tuh alay. Gitu. Oke, berarti bagus nih guys, tetap nonton juga, tapi boleh ngikutin, cuma ya nggak usah yang terlalu alay juga gitu ya. Jadi sesuai sama apa aja, dirinya sendiri aja gitu. Ya, terus habis itu mungkin salah ada mau ditanyain. Oh itu. Jujur aku tuh kalau di kampus tuh kayak nerapin Citayam Fashion Week tau. Jadi aku tuh kalau ngampus tuh suka pakai outfit yang apa gitu. Oh iya. Gitu. Itu kayak jadi kampus ini sebenarnya sebagai ruang berekspresi aku, tapi juga ngikutin aturan yang ada. Sebenarnya nggak masalah ya kita mau pakai baju yang dimanapun gitu ya, semisal mau berekspresi yang bebas kayak gitu selagi masih sopan, tahu etika berpakaian sesuai dengan tempatnya gitu. Kayak misalkan kalian mau nonton konser nih, ya pasti disesuaikan gitu. Kalian mau kampus juga disesuaikan gitu.
Betul, jadi nggak usah takut gitu ya Bu, kayak passion gua ya gua yang pakai bukan lu, jadi jangan ngatur-ngatur gitu ya guys. Tapi tetap pakaiannya tetap sopan dan tahu tempat juga. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan pernyataan saya yang barusan. Tadi kata kamu kan fashion itu bebas ya kita yang nentuin. Gimana kalau fashionnya itu menyimpang tapi di tempat itu mendukung? Menurut kamu gimana sih? Kan tergantung kitanya juga ya, tergantung tempatnya juga. Kita juga pasti bisa nyesuaiin diri dong, kalau yang menurut kita menyimpang ya kita nggak usah pakai gitu. Udah. Terus habis itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Kalau misalkan ada suatu kelompok nih pengen komunitasnya itu bisa lebih sehat, ada nggak sih tips dari Bu Galuh tertentu gitu? Oke, jadi kalau ngomongin kelompok ya, biar komunikasi lebih sehat, kita sebenarnya sama kayak istilah kalau misalkan kita main sama tukang parfum pasti kayak ikut wangi gitu. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, jadi gimana kelompok itu sehat, kita harus tahu dulu nih, ini kelompok yang kita masukin itu kelompok apa. Apakah kelompok ini sehat dan pola komunikasi dan pola budayanya juga sehat? Nah, di situ. Terus kalau misalkan ternyata, misalkan ini di sebuah hobi ya atau komunitas, nah pertama membuat kelompok itu sehat, kita fasilitaskan semua orang bisa berdiskusi, bisa mengeluarkan pendapat di situ, saling menghargai, terus nggak ada unsur saraknya seperti itu. Oh berarti kadang kalau misalkan kelompok komunikasinya nggak sehat bukan berarti dari orangnya tapi dari komunikasinya aja gitu yang kurang dari Bu. Ya. Bu, gimana sih Bu? Ya pendapat kita tuh bisa dibuka dari kelompok tersebut gitu. Di kelompok yang kita masukin itu, gimana caranya biar mereka tuh percaya sama omongan kita. Tipsnya dari itu. Oke, yang pertama ya, kita sebagai pengungkap atau komunikator ketika sedang bersuara, kita harus menyiapkan sesuatu apa yang sudah menjadi ide kita gitu. Terus yang kedua itu pede, terus berani mengungkapkannya dengan tahu cara etika berbicara. Ini misalkan ya ide untuk kemajuan sebuah komunitas kayak gitu, nah itu silahkan. Tapi kalau misalkan mengundang konflik, nah itu perlu dipikir ulang lagi gitu sebelum diungkapkan seperti itu. Tipsnya. Nah, misal nih Bu, kalau di satu komunitas itu misalnya gimana bilangnya? Mereka itu komunitas memiliki satu hobi, tapi hobinya itu nggak baik. Misalnya apa ya? Mereka tuh mendukung tubuh yang sehat dengan cara nggak apa kalau kita gemuk. Jadi mereka kumpul orang yang gemuk dan mereka tuh mengenal dirinya itu sebagai apa ya? Kayak apa ya jadikannya kalau menjadi mencintai diri sendiri itu. Jadi kayak apa lah kalau aku itu gemuk, jadi mereka tuh membuat kelompok gitu. Nah menurut Ibu tuh itu jatuh jadi sehat atau sebaliknya ya kalau kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya itu ada fenomenanya, ada gerakannya namanya body positivity. Nah, body positivity ini adalah menormalisasikan budaya menerima badan yang besar, obes seperti itu, tapi dengan cara-cara mengedepankan self love tadi. Jadi yang penting aku bahagia, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang sehat seperti itu. Nah, menurut saya pribadi itu tidak baik ya dilakukan ya, apalagi kalau misalkan sudah masuk ke dalam sebuah komunitas atau kelompok. Nah, bahayanya apa? Bahayanya itu ketika ada orang yang semakin banyak orang yang menormalisasi. Nah, akhirnya punya dampak ke kesehatannya. Kita nggak usah ngomongin soal penampilan dirinya dulu nih gitu. Nah, makanya itu body positivity ini ada nama barunya, bukan sih kontraknya. Ada hal yang kontrak namanya gerakan body neutrality.
Nah, body neutrality ini dia tidak setuju dengan mengatasnamakan self love, tapi bagaimana kita bisa menggunakan makanan, menggunakan minuman, olahraga itu dengan baik, terus juga pola kehidupan dan perilaku yang baik seperti itu. Kita balik lagi nih ke topik utama, yaitu dari literasi media. Gimana sih cara mengedukasi keluarga kita supaya literasi media itu lebih baik lagi gitu loh. Karena kalau di rumah aku ya, mereka tuh suka mentah-mentah berita, misalnya mengaku nih, ngirim ke aku bahwa kalau rokok itu mengandung narkoba. Kata mamaku gitu. Jadi mamaku tuh nggak sadar kalau itu mengandung narkoba ke orang-orang. Jadi aku harus riset lagi kayak ternyata nggak gitu loh mas, ternyata kandungan itu nggak kayak gini. Gimana cara mengedukasi keluarga supaya literasi media itu menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi ini kita mau ngomongin literasi medianya atau hoaxnya nih? Literasi media. Literasi media. Coba aja ya. Jadi untuk mengedukasi literasi media ya di keluarga itu memang cukup sulit ya, tapi bukan berarti nggak bisa, karena kita sendiri tinggal bersama orang tua yang umurnya cukup jauh, dengan pola komunikasi, pola media yang mereka punya juga berbeda dengan kita gitu. Jadi ya pelan-pelan seperti itu ya, kita kasih tahunya dengan cara sering kasih tahu link real, berita real ke orang tua. Jadi ayah ibu kalau misalkan mau baca lewat link ini aja. Terus kalau mereka nge-share, kita nggak langsung ngejudge ini salah, nah, terus kita melakukan pendekatan dulu, pendekatan pribadi, personal. Oh ya, link yang ibu kirim kemarin itu keliru, soalnya nemu nih realnya. Kalian di belakang harus siapin dulu link yang real seperti itu. Terus juga diedukasi mulai dari konsumsinya, baik itu di media sosial diarahkan seperti itu. Oke, berarti emang harus dijelasin pelan-pelan ya, karena namanya juga umur kita sama umur orang tua itu pastinya berbeda. Jadi nggak bisa langsung ngejudge kayak ini bukan kayak gini, ini bukan kayak gitu. Berarti emang harus dijelasin pelan-pelan, terus juga komunikasinya yang harus lebih baik lagi lah sama orang tuanya gitu, biar nggak lebih teredukasi gitu, biar nggak terprovokasi juga gitu. Nah kalau dari Nisa sama Syala itu ada nggak sih kan fenomena yang sama kayak aku, kayak ada orang yang salah dari menelaah media, ada nggak kalian dari kehidupan Oh kalian? iya, nenek aku. Biasanya neneknya tuh susah banget ya ngasih tahu. Jadi kan dia kan suka banget scroll TikTok ya. Terus ada suara anak kecil kan kucing azan, kucing ngaji gitu. Terus langsung dikasih tunjuk saya dulu, terus kak ini ada kucing ngaji, masya Allah. Saya langsung bilang, Nek itu bukan suara kucing asli nih, gitu. Itu AI. Oh AI, terus baru nanya AI itu apa? Saya jelasin lagi ya, gitu. Nanti saya biasanya tuh orang tua, orang nenek-nenek ya, itu bisa dikasih tahu tapi ngulang lagi nanti. Nah kalau dari aku itu biasanya mama aku tuh sering kayak misalkan nonton live TikTok tuh kan ada kadang yang kayak dia nge-live tapi bilangnya dia pengen giveaway gitu. Kan sebenarnya enggak kan, itu bohong kan, apalagi yang giveaway itu judulnya kayak dapat 10 juta gitu. Nah mama aku tuh gampang percaya sama hal-hal kayak gitu, terus langsung minta ajarin cara ini gimana sih caranya gitu. Terus aku bilang dong kayak ini enggak asli mah, enggak beneran, itu cuma penipuan doang. Kalau aku sih kayak gitu doang sih. Kan tadi, misalnya mau Kalau dari ibu pernah ngalamin? Pernah dari saya kecil pernah. Karena sering kan nemuin video ikan pari. Ikan pari, terus juga ada video manusia ular, tapi kepalanya manusia yang dari Mesir apa dari mana gitu. Iya, terus ada kayak suara Iya itu katanya orang-orang durhaka kayak gitu. Itu dari orang tua saya, terus akhirnya saya juga jadi takut gitu ya sama bentukan manusia ikan pari gitu. Dan baru tahu setelah saya beranjak dewasa
itu bentukannya. Kan tadi kamu ngomong soal AI ya. Iya. Nah Bu, gimana sih di literasi media ini membedakan yang mana sih yang AI, yang mana yang real tuh kesulitannya gimana sih Bu? Oke. Jadi AI sekarang tuh emang udah mulai susah ya. Iya, saya melihat yang dibuat VO3 itu yang dari Google itu benar-benar sulit dibedakan gitu, benar. Contohnya juga dari fenomena videonya Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya kemarin, yang bilang terkait dengan dosen dan guru seperti itu, ternyata itu AI. Nah, jadi cara membedakannya, kalau misalkan kita lihat langsung itu biasanya di bawah tuh ada watermarknya VO3 itu. Terus yang kedua, kita bisa langsung cek kalau misalkan memang bingung ya, kita langsung cek ke situs-situs yang memang cek hoax, cek fakta gitu kayak hoax seperti itu. Itu sih, karena dari gestur mulut, suara itu memang sudah disamakan sama AI. Jadi bisa cek langsung situ diklarifikasi apakah real atau hoax seperti itu. Berarti AI itu seru banget ya, bisa menerima opini. Saya pernah nggak hampir tipu gitu. Oh ternyata ini AI gitu. Pernah nggak Bu? Wah, sering. Sering, termasuk kita di video yang Sri Mulyani. Terus ada video mantan presiden ya, Jokowi juga melihat. Nah, tapi saya nggak terlalu percaya awalnya memang apakah memang benar mereka yang public figure politik mengatakan tersebut. Menurut saya kayak hal yang agak bohong gitu ya, mengarah ke menurunkan citra atau reputasi dari politikus tersebut. Nah akhirnya saya cari tahu sendiri dari video realnya, oh ternyata ini potongan yang sudah diedit pakai AI gitu. Jadi serem banget ya dampaknya. Tapi kira-kira tuh AI selain dampaknya yang buruk, dampak positif itu apa aja sih Bu yang kita menggunakan sebagai AI? Ya, jadi AI ini kan sama kayak teknologi lainnya ya yang membantu pekerjaan manusia. Dampak positifnya itu pekerjaan kita jadi lebih mudah dan cepat gitu. Cuma bahayanya kreativitas manusia jadinya menurun seperti Malas. itu. Iya. Dan Iya. Kalau sendiri pakai AI sih nggak ya? Iya, Jujur pakai gitu. Oke. Nah, penggunaan AI itu memang tadi mempermudah ya. Cuma ketika kalian buat tugas itu bisa tuh bisa contohkan kerangka analisisnya. Jadi buat kerangkanya tapi tetap kalian yang nulis-nulis semuanya gitu. Biar kuliah kalian itu gak sia-sia gitu. Bisa nulis juga. Kalau aku dalam menggunakan AI dan pembelajaran itu, yang pertama kita aku nulis semua. Karena tugas aku tuh acak-acakan. Jadi aku minta tolong rapihkan dan formalkan. Aku lebih ngomongin gitu. Aku nulis dulu. Jadi acak-acakan dulu misalnya berantakan. Jadi kalau dia itu aku ketik lagi. Tolong rapihkan dan buat lebih formal lagi. Iya itu betul banget. Jangan langsung nyari jawabannya terus langsung disalin itu nggak boleh. Kalau bisa diparas dulu ya, dirapihin gitu. Karena jujur aku nggak pakai AI, sebenarnya AI pasti ya, tapi kan pasti kita cari dulu kayak minta jawabannya, tapi nggak yang langsung plek gitu loh. Jadi kayak benar-benar kita baca dulu, kita teliti dulu, baru kalau misalkan udah pas, baru jadi copy paste gitu. Wah, seru banget nih obrolan kita kali ini. Banget. Banyak banget insight yang kita dapat hari ini. Terus juga anak muda jadi dapat pembelajaran juga pasti kan dari podcast ini. Seru banget nih pembahasannya. Jadi kita lebih tahu nih kayak bisa membedakan cara menyampaikan literasi ini dengan baik, membedakan AI dan juga ada fenomena viral di internet. Oke, kita mau ucapin terima kasih ke Lulu. Iya, berbagi informasi. Semoga nggak kapok datang ke podcast kita. Iya. Oke, terima kasih Bu Galuh dan terima kasih